Ya baik, selamat sore semuanya para sobat staff dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kembali bersama kami di Sekolah Alam Virtual. Perkenalkan, nama saya Alter Karumawa. Saya sebagai MC di sini. Saya sangat senang sekali bisa kembali menyapa para sobat staff semua. Sobat staff, kali ini tema atau topik kali ini yang akan dibahas oleh sains untuk konservasi yaitu kicau Papua, kicau Nusantara episode 4 burung paruh bengkok. Jika minggu lalu kita membahas tentang burung mambruk, kali ini kita akan membahas tentang burung paruh bengkok. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu sobat staff, Bapak Ibu peserta ketahui. Inilah merupakan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Yang pertama, peserta staff dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau Zoom atau YouTube. Kemudian yang kedua, selama staff berlangsung, peserta diwajibkan mematikan mikrofon. Boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan membacakan susunan acara untuk kita ketahui bersama di saat pemaparan materi yang kedua. Untuk waktu pemaparan materi kedua masih sama juga dengan waktu 20 menit. Kemudian kami juga mempunyai kuis interaktif selama 5 menit dan yang berikutnya adalah sesi tanya jawab selama 20 menit dan yang terakhir adalah penutup akan diambil alih oleh tim webinar. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator yang akan memoderatori kegiatan pada saat sore hari ini. Ini adalah profil singkat dari moderator yang akan memandu atau membimbing jalannya kegiatan webinar sekolah virtual pada saat sore hari ini. Beliau merupakan lulusan S1 Biologi Konservasi Fakultas MIPA UNIPA tahun 2015. Kemudian S2 beliau lulus dari Biologi Konservasi Universitas Indonesia dari tahun 2013. Pengalaman penelitian yang beliau sudah pernah lakukan yaitu penelitian amfibi atau Ordo Anura sejak tahun 2001 hingga sekarang. Di samping itu juga penelitian lain seperti reptil, beliau fokus ke ular, kadal, dan gecko. Kemudian yang kedua, beliau juga mengikuti beberapa penelitian itu antara kerjasama di bidang konservasi dengan pemerintah Tambrau dan juga WWF Indonesia. Kemudian yang ketiga, beliau membina kegiatan survei potensi keragaman hayati himpunan mahasiswa konservasi atau HIMAKOFA Fakultas UNIPA di beberapa lokasi. Ini merupakan profil singkat yang perlu Bapak Ibu peserta webinar ketahui bersama, dan waktu selanjutnya saya akan memberikan kepada moderator untuk mengarahkan kegiatan pada saat sore hari ini. Kepada moderator saya persilakan. Selamat sore Ibu Melisa. Ibu masih unmute. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore siang menjelang sore ini. Baik, sore ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengenalan burung paruh bengkok. Di siang hari ini kita akan sama-sama mendengar
materi dari dua narasumber. Yang pertama dari Mas Oka dan yang kedua nanti dari Pak Freddy Patiselano. Ya, nanti Mas Oka lebih banyak berbicara tentang apa namanya jenis-jenis burung, jenis-jenis burung paruh bengkok, kemudian pakan alami burung paruh bengkok, dan juga tingkah laku atau ciri yang unik dari burung paruh bengkok. Kemudian nanti yang kedua, Pak Freddy nanti berbicara tentang peran burung paruh bengkok bagi alam, kemudian status konservasi, dan bagaimana aktivitas perdagangan burung paruh bengkok di Papua atau di tanah Papua secara keseluruhan. Baik, saya akan memperkenalkan kedua narasumber tersebut. Yang pertama, saya perkenalkan Pak Freddy dulu sesuai dengan slide yang ditampilkan. Pak Freddy Patiselano saat ini adalah dosen di Fakultas Peternakan. Beliau menamatkan S1 Ilmu Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi. Dan Institute of Animal Science University of the Philippines, Los Banos atau UPLB. Kemudian beliau mempelajari tentang ilmu hewan tropis di Zoology Division College of Science and Engineering James Cook University atau JCU Australia. Kemudian beberapa pengalaman penelitian beliau adalah sejak tahun 2000 aktif melakukan penelitian keanekaragaman hayati satwa liar, baik kajian di tingkat spesies maupun habitat. Kemudian konservasi satwa liar yang penelitian beliau adalah konservasi satwa liar yang berkaitan dengan pemanfaatan dan perdagangan satwa endemik Papua. Kemudian narasumber yang berikut adalah Mas Oka atau nama lengkap beserta gelar Dokter Hewan Oka Dwi Prihatmoko, lulusan kedokteran hewan dari Universitas Gajah Mada pada tahun kuliah S1-nya pada tahun 1997 sampai 2006. Kemudian publikasi terakhir terbit di majalah Birding Asia edisi 32 tahun 2019 tentang penemuan kembali burung paruh bengkok perkici pelangi di alam Pulau Bali yang sebelumnya dianggap punah. Kemudian pernah bekerja di Yayasan Kutilang Indonesia atau LSM yang bergerak di konservasi burung di Yogyakarta. Kemudian pernah membuka praktek hewan kecil mandiri di Jakarta dan bekerja sebagai zoo veterinarian di Bali Safari and Marine Park atau Taman Safari Group di Bali. Kemudian saat ini sehari-hari bekerja mengurus perusahaan wisata birdwatching yang bernama Birding Indonesia. Baik, untuk kedua narasumber tersebut, presentasinya akan dipresentasi atau selama 20 menit, masing-masing 20 menit. Setelah itu kita akan sesi tanya jawab. Namun saya ingatkan sekali lagi para peserta untuk bila ada pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat yang ada dan akan nanti direkap oleh panitia. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Oka sebagai narasumber pertama. Saya persilakan. Iya. Di Bali. Salam kenal semua. Pertama-tama sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada INTA karena telah
memberikan kesempatan pada saya. Walaupun sebenarnya saya menggantikan kawan saya dari SSA, yaitu Adi Susanto. Dia ini harusnya yang menyusun materi, tapi karena dia berhalangan, dia meminta saya. Oke lah, sebelumnya saya sedikit perkenalan, lebih dari diri. Saya Eka, ada perkenalan setelah lulus kuliah, bekerja di Silang, prestasi itu. Kemudian saya juga bekerja di dan juga bekerja di sektor media di. Setelah itu saya diajak untuk bisa direktur fokus pada aktivitas yaitu untuk masyarakat. Kebetulan di tahun 2000 dalam grup buat itu Mas Oka, minta maaf saya potong, suaranya agak putus-putus atau tidak kedengaran jelas. Aduh, ya, oke. Ya. Mungkin bisa lebih dekat ke mic, Mas Oka. Ya, jelas sih. Sudah agak jelas sekarang? Agak jelas saja. Ya, bisa. Lebih dekat ke arah mic, Mas. Iya, sepertinya lebih dekat lagi. Oke. Iya, maaf ini memang laptop jadinya ya saya mungkin ya saya lagi atau tahun 2016 kebetulan saya di terus itu jadi ada orang dari Amerika mereka datang ke Indonesia karena khusus untuk burung ada di Indonesia. Untuk itu kita lihat aja dulu supaya sekaligus kenalan bahwa apa sih tarian itu, apakah tarian itu kasih wajah dari seperti yang kita kenal dari kecil dari lagu Burung Kakaktua atau ada jenis yang lain. Sekarang mari kita lihat ini video saya ketika bekerja dari Timur dari Timur di Kepulauan Arab dan satu dan negara lalu juga terakhir di Ya, suaranya masih agak tidak jelas tadi. Apakah kita nonton dulu ya, Mas Oka? ya kita ini seperti Sesuai dengan slide ya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Mas Oka, ini ada yang usul. Oh ya, video aja dulu.
Udah lihat ya tadi videonya ya. Nah, ini suara bagus. Memang nggak usah pakai itu saja, headset. Udah nggak usah pakai headset ya? Ya. Iya, bagus. Oke. Saya kembali ke PowerPoint lagi. Ya itu tadi adalah jenis beberapa contoh jenis-jenis paruh bengkok yang bisa kita temui di itu baru saya temui di Sumba, di Tanimbar, di Pulau Seram, kemudian juga di Ternate dan Halmahera, serta terakhir di Papua. Jadi sudah sedikit ada gambaran kira-kira ya jenis paruh bengkok itu burungnya seperti apa. Tetapi sebenarnya secara definisi apa sih yang disebut dengan burung paruh bengkok atau parrots di dalam bahasa Inggris itu? Ini dia definisinya. Jadi burung paruh bengkok itu adalah semua jenis burung yang termasuk dalam ordo Psittaciformes yang mana memiliki ciri khas yang jelas sekali di paruhnya yang membengkok. Jadi semua jenis paruh bengkok pasti paruhnya bengkok dan juga mempunyai kaki yang bersifat zigodaktil. Di sini kelihatan jelas ya ini jenis-jenis yang ada di Indonesia. Nah, zigodaktil itu ini yang membuat dia sangat berbeda dengan jenis yang lain. Jadi kaki zigodaktil itu adalah jari satunya, jari kaki satu dan keempatnya itu menghadap ke belakang, sedangkan 2 dan 3-nya menghadap ke depan. Kemudian ada beberapa jenis jari yang kaki yang lain, ada anisodaktil ini, 1 ke belakang, 3 ke depan. Yang ini biasanya banyak umum di burung-burung yang berkicau ataupun juga burung pemangsa seperti elang dan burung hantu. Kemudian zigodaktil ini yang 2 tadi ke belakang, yang 2 juga di depan. Ini pada burung parrots atau paruh bengkok. Yang ketiga heterodaktil ini mirip dengan zigodaktil, tetapi dia kaki yang jari kakinya 1 dan 2 yang di belakang, sedangkan 3 dan 4-nya di depan. Jadi kalau yang zigodaktil 1 dan 4 yang di belakang. Kemudian ada heterodaktil ini hanya dimiliki oleh burung jenis trogon. Kemudian sindaktil ini 1-nya di belakang dan 3-nya di depan, tetapi bedanya dengan anisodaktil adalah dia 3 yang di depan ini lebih menyatu, tidak terpisah seperti yang anisodaktil. Kemudian yang ini biasanya dimiliki oleh jenis-jenis burung kingfishers atau raja udang. Kemudian ada pamprodaktil, ini pamprodaktil dia biasanya dimiliki oleh burung walet dan semuanya jari kakinya ke depan. Nah, keuntungannya apa dengan memiliki zigodaktil ini? Ternyata membantu sekali burung paruh bengkok untuk memanjat pohon dan juga membantu ketika makan. Ini nanti akan kita bahas di dalam ketika perilaku makan dari si parrots.
Kemudian di dunia ini ada banyak sekali burung parrots atau burung paruh bengkok, seperti yang terlihat di poster-poster ini ya. Jadi total spesies burung di seluruh dunia itu ada 10.000 spesies, dan burung paruh bengkok itu sekitar 400 spesies, atau ada yang bilang 370 spesies, ada yang bilang 392 spesies gitu. Jadi saya sekitar 400 spesies gitu dari 92 genus. Nah, apa saja di sini terlihat yang paling terkenal biasanya adalah burung makau. Ini bukan burung asli Indonesia, dia hanya ada di Amerika Selatan. Kemudian di sini di Australia ini ada berbagai macam, termasuk juga kakak tua. Di sini ada kakak tua juga, nuri, betet, dan sebagainya. Dan yang di tengah ini juga termasuk burung paruh bengkok, yang mana saat ini tuh lagi banyak sekali di Pulau Sumatera, di Pulau Bali, Pulau Jawa itu ditangkarkan atau dikembangbiakan oleh para hobiis, yaitu jenis-jenis burung lovebirds. Ini ada posternya yang di tengah ini, jenis burung lovebird yang aslinya sesungguhnya hanya ada di benua Afrika. Jadi di negara Tanzania, Zimbabwe, Ethiopia, Kenya juga. Nah, itu hanya ada di sana. Tetapi karena pergerakan manusia, akhirnya dia bisa dibawa ke mana-mana, termasuk hingga sampai ke Indonesia. Sayangnya, biasanya orang Indonesia itu cepat bosan. Jadi ketika sudah mulai banyak gitu yang memelihara, harganya kemudian turun di pasaran, kemudian mereka bosan memelihara dan akhirnya banyak yang terlepas ke alam ataupun dilepas gitu di alam. Jadinya malah akan menjadi spesies invasif atau spesies yang bisa mengganggu spesies asli yang ada di lokasi di Indonesia sendiri. Karena mereka akan berkompetisi mencari makan yang sama, mencari lubang pohon sarang yang sama, dan sebagainya. Oke, lalu burung jenis parrot yang ada di Indonesia itu burung jenis apa aja? Ternyata ini seperti yang kebetulan sudah ada yang membuat poster. Terima kasih ini kepada Birdpacker yang sudah membuat poster burung parrots Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada lebih dari 85 spesies. Kalau di dalam peraturan Menteri KLHK tahun 2018 itu ada 88 spesies dari 25 genus. Nah, seperti terlihat di sini, persebarannya itu paling banyak sekali ada di wilayah Wallacea, jadi di Sulawesi, Lesser Sunda, dan juga di Papua. Sedangkan di Indonesia bagian barat, di Sumatera, Kalimantan, Jawa ini lebih sedikit jumlahnya. Begitu juga seterusnya ke daerah barat lagi, India misalnya, itu juga lebih sedikit. Terus di sini sudah saya compile. Jadi di Indonesia ada 88 spesies parrot tadi dengan jumlah endemiknya, artinya yang endemik itu yang hanya ada di Indonesia saja, hidup secara alami ada di Indonesia, itu ada 44 spesies. Ada 44 spesies yang hanya bisa ditemui di alam Indonesia aslinya. Terus sedangkan di Papua, ini terlihat di sini di daftar ini, Papua itu memiliki 50 spesies burung paruh bengkok atau parrots, dan dari 50 ini 9 spesies diantaranya hanya bisa ditemui hidup secara liar di alam Papua. 9 diantaranya. Jadi 9 endemik Papua. Ini maksudnya Papua adalah hanya Papua yang bagian Indonesia, tidak termasuk Papua Nugini ya. Jadi ada anak saya di sini, jadi maaf sebentar. Oke. Ada 9 spesies endemik di Papua saja.
Jadi dari Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Sedangkan di Indonesia total endemiknya adalah 44 spesies. Yang mana ini adalah salah satu yang paling tinggi jumlahnya, baik secara spesies maupun spesies umumnya 88 ini dan juga spesies endemiknya itu paling tinggi dibandingkan negara-negara lain yang ada di dunia. Australia saja dia hanya mempunyai sekitar 54 spesies parrots-nya. Kemudian Papua Nugini sekitar 48. Kemudian Brazil itu yang cukup lebih banyak karena di Amerika Latin sana juga banyak jenis-jenis parrots. Lebih dari 80 spesies juga di Brazil. Kolombia juga termasuk salah satu yang tinggi spesies parrots-nya. Oke, kemudian di Papua sendiri itu punya jenis parrot mulai dari yang terkecil di dunia, yaitu jenis parrot dari keluarga pygmy parrots atau nuricate kalau di Indonesia sering disebutnya. Kemudian juga punya satu jenis parrot dari jenis kakak tua, dari keluarga kakak tua yang terbesar, yaitu palm cockatoo atau kakak tua raja kalau kita orang Indonesia sering menyebutnya. Oke, setelah sedikit sejarahnya, di Indonesia sendiri sudah mengenal burung paruh bengkok sebenarnya sejak cukup lama. Kalau lihat dari relief yang ada di candi terbesar di Indonesia ini, ada Candi Borobudur dan Prambanan di Pulau Jawa, itu ternyata sudah ada reliefnya di sana. Jadi ada yang meneliti dan menemukan relief bentukan burung, bentukan hewan yang ternyata dekat sekali bentuknya dengan burung paruh bengkok. Jadi kalau dilihat dari sejarah, Borobudur dan Prambanan itu sekitar 700 sampai 800 Masehi, sehingga berarti sudah 1200-an tahun yang lalu. Itu bangsa Indonesia sudah mengenal jenis-jenis paruh bengkok atau jenis-jenis burung. Sedangkan di dunia itu ada yang menyebut bahwa burung paruh bengkok sudah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu. Jadi sudah sejak peradaban Mesir, jadi 1000 sebelum Masehi kira-kira. Oke, dari sekian banyak jenis burung paruh bengkok tadi, lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasinya? Ya, terpaksanya kita harus belajar anatominya, karena inilah yang juga dilakukan oleh para pengamat atau para peneliti burung, yaitu kita harus belajar anatominya, mulai dari bentukan kepalanya, ada jambul atau tidak, lalu bentukan tubuhnya, warna bulu di tubuhnya, hingga juga untuk bisa membedakan subspesiesnya dari hal-hal yang lebih detail, misalnya dari warna dada atau warna kalung di lehernya atau warna di tengkuknya, atau juga sedikit coretan ada di pinggiran sayap misalnya. Nah, itu terpaksanya kita memang harus belajar seperti itu supaya kita bisa membedakan spesies maupun hingga ke tingkatan subspesies dari seekor burung parrots atau burung paruh bengkok. Contohnya dari anatomi tadi kita juga bisa menentukan salah satu jenis kelaminnya, tetapi tidak semua jenis kelamin di burung paruh bengkok bisa ditentukan oleh bentuk fisiknya. Beberapa bisa, seperti misalnya contohnya ini adalah burung nuribayan atau Eclectus parrots yang banyak sekali di Papua. Dia punya subspesies 9, seingat saya 9 subspesies yang tersebar di dunia. Ada di Australia juga ada,
di beberapa tempat di Maluku juga ada. Nah, burung ini kalau dilihat dari kelompoknya ini bisa terlihat ada dua warna, yang satu hijau, yang satu merah, warna badan utamanya. Nah, ini kita bisa lihat yang hijau ini adalah jantan, sedangkan yang betina ini, yang merah ini adalah betina. Nah, ini namanya dimorfisme kalau di dalam dunia burung atau dunia hewan ya. Jadi bisa kita lihat, kita bedakan jenis kelaminnya dari penampakan tubuhnya. Kemudian, tapi banyak jenis parrot yang tidak bisa ditentukan oleh dimorfisme itu tadi, oleh perbedaan bentuk tubuh atau bentuk warna. Nah, seperti ini misalnya, ini burung paruh bengkok dari jenis kakak tua kecil jambul kuning tepatnya. Bentuk tubuhnya sama, warna tubuhnya sama, dia punya jambul juga, warna tubuhnya putih semua, tetapi ada sedikit ciri yang bisa membedakan jantan dan betinanya, yaitu dari matanya. Jadi kalau yang di atas ini, dia matanya lebih merah, sedangkan yang di bawah ini, ya mungkin juga sedikit membayang ya, tetapi ini warnanya lebih kehitaman. Nah, ini yang hitam ini, warnanya lebih coklat kehitaman ini, adalah jantannya, pejantannya. Sedangkan yang lebih kemerahan ini adalah betinanya. Tetapi juga tidak bisa kakak tua, walaupun sama-sama jenis kakak tua, tidak semua jenis bisa, tidak semua spesies bisa ditentukan oleh matanya seperti ini. Kayak burung kakak tua raja misalnya, itu tidak bisa ditentukan jantan dan betinanya dari mata, dari warna matanya. Lalu bagaimana untuk bisa menentukan jenis kelaminnya? Terpaksanya harus menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Satu, bisa lewat endoskopi, nanti akan terlihat dia punya sel telur atau dia punya sel yang menghasilkan sperma dalam tubuhnya. Jadi ada alat yang dimasukkan ke dalam kloakanya. Lalu yang kedua caranya adalah dengan DNA sexing. Jadi dengan cara mengambil darahnya atau mengambil sedikit bulunya, lalu dicek DNA-nya bahwa nanti akan terlihat bahwa ini jantan yang satu betina. Begitu. Nah, ini beberapa yang bisa beberapa contoh yang bisa dibedakan jantan betinanya seperti yang di sebelah kiri sini. Ada sedikit perbedaan, dia bisa untuk menentukan jantan dan betinanya. Tetapi ini juga bisa ditentukan dari matanya. Tetapi juga ada jenis yang tidak bisa ditentukan jantan dan betinanya. Kebetulan para ahli ini sudah membuat buku panduan untuk memudahkan kita mengidentifikasi. Yang ini kebetulan dua-duanya menjadi salah satu andalan saya untuk mengidentifikasi jenis-jenis burung di Indonesia. Berlanjut ke tentang kehidupan parrots-nya sendiri, sebenarnya lebih banyak lagi fakta-fakta yang bisa saya dipaparkan, tetapi saya akan mencoba membatasinya untuk seperti ini, segini saja. Yaitu yang pertama, jenis-jenis parrots itu bisa hidup dari tepian pantai, karena saya sendiri pernah menemukan mereka memakan buah mangrove. Jadi mangrove itu jelas pasti hidupnya di pantai. Dan saya juga pernah melihat parrots di ketinggian 2000 dan bahkan bisa mencapai 3000 dan 4000 meter dari permukaan laut. Dan yang paling jenis parrot yang paling hidupnya paling tinggi itu ada di sekitar 4000 meter dari permukaan laut, yaitu jenis burung kea yang ada di Selandia Baru. Di Indonesia paling tinggi itu ada di pegunungan Habema atau di Snow Mountain di Wamena. Itu sekitar 2.500 sampai 3.000-an meter dari permukaan laut. Jadi
Jadi parrots itu bisa hidup dari mana saja. Termasuk parrots juga bisa hidup di perkotaan. Seperti misalnya di Jakarta. Misalnya di Jakarta itu ada juga jenis parrot yang mampu hidup sampai saat ini, bisa mudah sekali ditemui di hutan kota di daerah Senayan dekat Gelora Bung Karno, maupun juga di Monas. Mereka hidup cari makan, berkembang biak juga di lubang-lubang pohon di sekitaran hutan kota itu. Kemudian ciri yang kedua dari parrots itu biasanya usianya panjang. Jadi jenis parrot tergantung ukurannya, tergantung ukuran jenis parrotnya. Biasanya jenis parrots yang ukurannya kecil itu relatif lebih pendek, jadi bisa 10 sampai 15 tahun. Kemudian yang sedang itu bisa 15 sampai 30 tahun. Kemudian yang ukuran besar seperti kakatua atau makau itu bahkan bisa mencapai 80 tahun. Jadi memang itulah juga salah satu sebab kenapa parrots itu sangat disukai atau menjadi burung yang paling sering dijadikan hewan peliharaan atau burung peliharaan. Karena memang usianya panjang sehingga dari manusia kecil sampai juga dewasa sampai tua, burungnya juga masih bisa hidup. Kemudian sifatnya parrots yang berikutnya adalah mereka makhluk sosial. Jadi parrots itu sangat senang berkelompok dan jarang sekali parrots ditemukan sendirian, tetapi mereka hampir selalu ditemukan berkelompok. Bisa dari 2 ekor mau sampai ratusan. Kalau di Indonesia memang sudah cukup sulit sekali, bukan cukup, tapi memang sulit sekali untuk bisa menemukan ratusan ekor parrots dalam satu kelompok. Tetapi kalau di Australia misalnya itu bisa banyak sekali, sampai ratusan dalam satu kelompok, bahkan bisa menjadi hama kalau di sana karena saking banyaknya. Kemudian berikutnya mereka ini monogami, mereka tidak senang berkawin dengan banyak betina. Terus mereka juga sebagian besar dari parrots itu partner for life, jadi sangat setia. Ketika individu yang satu sudah mati ataupun mungkin dipaksa berpisah begitu karena mungkin diburu orang atau bagaimana, mereka jarang sekali mau untuk berpasangan dengan individu yang lain. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu bisa saja terjadi. Kemudian mereka bertelur atau dalam lubang. Jadi mereka tidak membuat sarang, tetapi mereka memanfaatkan lubang-lubang yang ada di dalam hutan, biasanya dalam pohon. Walaupun tidak semua bertelur di dalam lubang pohon, ada juga dalam lubang yang lain. Terus jumlah telurnya biasanya 1 sampai 6 butir dan selalu berwarna putih, tergantung spesiesnya. Kemudian masa inkubasi ini masa pengeraman, jadi sekitar 17 sampai 31 hari tergantung spesiesnya. Nah, kemudian nih ke perilaku, ini kira-kira saya ingin melihatkan video lagi, tetapi sedikit penjelasannya di sini. Ini tadi ya, parrots itu sangat bersosial, jadi dia senang flocking ini berkelompok. Dari berkelompok baru mereka bonding, jadi mereka menjalin ikatan dengan salah satu individu. Kemudian baru breeding. Dan ini tidak selalu bermonoton, dan mereka adalah makhluk yang sangat senang sekali bermain. Saya ingin memperlihatkan satu video yang sudah saya siapkan juga. Kita lihat video lagi ya. Sebentar. Iya.
Iya, ini jenis kakatua atau Tanimbar Corella di Pulau Tanimbar. Mereka sangat senang sekali yang tadi saya bilang berkelompok. Ini kebetulan masih saya bisa dapatkan sekitar hampir 30 ekor dalam satu kelompok. Lalu ini jenis coconut lorikeet atau pekici pelangi di Pulau Seram. Ini adalah yellow streak lori yang ada di Merauke waktu itu di Pulau Wasur, di Taman Nasional Wasur. Dan ini adalah kakatua kecil jambul kuning. Bisa diperhatikan di bagian yang tengah, agak sedikit ke bawah ini kalau bisa lihat kursor yang saya gerakkan. Di tengah ini nanti akan terlihat bagaimana ada dua individu yang berusaha melakukan bonding atau mencoba menjalin ikatan. PDKT lah kalau anak muda ya. Ya, di bagian tengah bawah ini. Nah, inilah yang mereka lakukan. Jadi mereka sangat senang sekali melakukan menjalin ikatan dengan cara menelisik, saling menelisik antara yang satu dengan yang lainnya, menelisik bulu di leher, di jambul, atau di perut, atau di mana saja. Bahkan juga kalau sudah begitu erat ikatannya atau bondingnya, mereka juga akan saling menelisik di bagian keloakannya atau bagian yang bawah ini. Ini kebetulan saya temukan di Pulau Moyo di Sumbawa. Ini juga paru bengkok yang khas Indonesia, hanya ada di Indonesia saja. Kemudian ini ada di Sumbawa, mungkin tertutup. Ini yang di bagian sebelah kanan, dia juga melakukan bonding. Setelah mereka merasa cocok, baru mereka akan menjadi satu pasangan. Jadi tidak dipaksakan. Jadi mereka benar-benar mencari sendiri, mendekati sendiri pasangan yang memang diincarnya. Ini salah satu spesies dari Sumba juga, yang ini kakatua kecil jambul kuning yang subspesies Citrinocristata. Jadi dia orange, dia jambulnya. Nah, kemudian sebenarnya setelah bonding tadi, lalu mereka berpasangan, dan ada satu ritual lagi atau satu perilaku lagi yang seperti burung cendrawasih. Jadi, tapi tidak semua parrot seperti itu, yaitu melakukan dancing atau melakukan tarian untuk mating ya, tarian untuk sebelum kawin. Ada beberapa spesies yang melakukan itu, tapi sayangnya saya sendiri belum pernah melihat, dan saya sendiri belum. Jadi saya tidak punya videonya. Tetapi kalau kita lihat di YouTube misalnya, ada beberapa spesies parrot yang melakukan ritual dancing atau ritual penari sebelum mating, sebelum kawin. Bisa dilihat di YouTube. Nah, terus kemudian untuk setelah mating, mereka akan lalu mencari pohon atau mencari lubang untuk dibuat lokasi atau tempat bertelur. Jadi parrots itu tidak membuat sarang seperti halnya burung berkicau misalnya, atau burung pemangsa. Itu mereka banyak membuat dari ranting, dari cabang pohon, atau dari daun-daunan. Nah, kalau burung paru bengkok tidak membuat sarang, tetapi memanfaatkan lubang yang ada di hutan. Nah, biasanya memang lubang di dalam pohon. Kemudian ada satu perilaku unik yang khas kakatua, yaitu mereka senang mendekorasi lingkungan di sekitar lubang sarangnya. Nah, salah satunya adalah ini, dia
mereka senang memotong, membersihkan daun-daun yang ada di cabang-cabang atau di ranting-ranting pohon di dekat batang pohon sarang yang berlubang, yang mau dijadikan sarangnya. Seperti ini misalnya. Sehingga perilaku ini bisa dijadikan salah satu tanda bagi para peneliti atau pengamat burung untuk melihat di dekatnya ada lubang sarang, dan juga untuk melihat sepasang burung ini sebentar lagi akan bertelur. Nah, ini salah satu adegan lain, jadi mereka juga membersihkan dan juga memotong cabang yang dianggap tidak perlu untuk mereka. Perilaku ini juga berguna bagi mereka sendiri supaya paruhnya tidak terlalu panjang. Lalu mereka juga seperti yang dilakukan oleh Nuripip Merah ini, mereka membuat nyaman, membuat rongga di dalam lubang sarangnya lebih besar, jadi mereka lebih nyaman untuk berada di dalam lubang, baik pintu masuknya diperlebar ataupun rongganya yang di dalam diperluas, sehingga nanti ketika ada anak sudah lahir, mereka tetap bisa bergerak dengan nyaman. Ini saya ambil di Papua, tepatnya di dekat Sorong di Kabupaten Tambrau. Nah, ini dia salah satu spesies yang saya sebut-sebut dari tadi adalah spesies burung parrot terkecil di dunia, yaitu jenis burung pygmy parrots. Ukurannya hanya sekitar 8-9 cm. Dan uniknya, si burung parrot terkecil di dunia ini hanya mau menempati lubang sarang di rumah rayap. Jadi rumah rayap ini memang menempel pada pohon, tetapi dia tidak tembus ke pohonnya atau tidak berlubang di pohonnya, tetapi dia memanfaatkan lubang yang ada di rumah rayap ini. Nah, rumah rayap ini sendiri terbuat dari tanah. Nah, ini kebetulan saya ambil di Jayapura. Ini adanya spesies keluarga pygmy parrot ini hanya ada di Papua dan juga di Maluku. Ada dari pinggiran pantai juga sampai ke ketinggian. Ini gambar lain dari rumah rayap yang dipakai oleh buff-face pygmy parrot. Dan ada satu spesies pygmy parrot yang hanya ada di Pulau Biak, yaitu gilfing pygmy parrot. Nah, setelah mereka bertelur dan juga anaknya sudah netas, tidak langsung semerta-merta langsung bisa keluar. Mereka anaknya akan masih buta selama sekitar 9-10 hari. Terus setelah itu induknya akan secara bergantian masuk ke dalam lubang memberi makan. Induknya akan masuk ke dalam lubang memberi makan. Jadi tidak seperti burung hornbill atau julang atau burung julang ya atau rangkong, yang mana mereka biasanya hanya betina yang di dalam lubang sarang, tapi jantannya yang nanti akan bolak-balik memberi makan. Sedangkan yang burung parrots biasanya saling mengasuh, jantan dan betinanya bekerja sama untuk mengasuh. Lalu ini adegan bagaimana parrots itu memberi makan. Jadi si induk akan mengunyah dulu, ya, dalam tanda kutip ya. Jadi induk ini akan menghancurkan makanan melalui paruhnya dan juga dalam temboloknya, dan lalu dikeluarkan kembali untuk diberikan kepada anaknya. Seperti yang di awal tadi, bahwa yang merah adalah betina, sedangkan ini anaknya.
yang hijau ini anaknya, dan dia akan berkelamin jantan. Kemudian si anak ini juga tidak akan keluar dari sarang, jadi dia hanya melongok-longok seperti ini. Bisa tergantung spesiesnya, berapa lamanya itu tergantung spesies, tetapi bisa hingga mencapai 12 minggu atau sekitar 3 bulan. Nah ini seperti yang hijau ini jantannya, jantan gantian memberi makan. Jadi si anak ini sudah keluar dari lubang sarang, tetapi dia masih tergantung, masih belum mampu mencari makan sendiri, sehingga dia masih meminta-minta. Bisa kita dengar dari suaranya, si anak kan ini meminta-minta, memohon-mohon untuk diberikan, bilang kalau saya lapar begitu. Iya, itu adalah video tentang perilaku. Kemudian saya juga ingin memberikan satu video lagi tentang bagaimana parrots itu senang sekali bermain-main. Jadi ini adalah salah satu cara mereka berkomunikasi selain dengan suara yang melengkik, lalu bonding tadi dengan mengelus-ngeluskan mengelus-elus, saling menelisik, saling menelisik, saling mencium, tapi mereka juga di alam senang sekali bergelantungan seperti ini, di mana fungsinya juga bisa menguatkan otot sayapnya. Nah, mereka sangat senang sekali bergantungan seperti ini. Ini pure untuk bermain-main, yang mana fungsinya ternyata juga mampu mendekatkan satu sama lain. Nah, ini sayangnya saya ngeditnya kurang baik yang ini. Ini juga bermain-main. Ini Black Lorry, dia juga endemik Papua. Ini salah satu yang endemik Papua. Hanya aja di Papua Barat saja. Ini sebetulnya saya temukan di Tambrau. Ya, ini juga perilaku unik lain bahwa parrot itu senang bermain-main atau bersenang-senang. Kemudian ini parrot Maluku, ini kebetulan kakak tua Maluku. Dia bergantungan dan juga memotong ranting, berusaha memotong ranting yang digantungannya ini. Ternyata itu juga punya fungsi selain fungsi lain untuk di paruhnya, yaitu untuk membuat paruhnya tetap tajam, mengasah supaya paruhnya tetap tajam, dan juga mencegah paruhnya tumbuh begitu panjang, sehingga kalau terlalu panjang dia nanti akan membuatnya terluka. Jadi kalau terlalu panjang akan menancap di lehernya misalnya, atau bisa juga malah bukan bengkok, jadi tidak pas gitu, atas bawahnya tidak pas, jadi melengse kalau orang Jawa bilangnya, di sedikit berselisih gitu, sehingga akan menyulitkan ketika mereka makan. Nah, oke, ini tadi sudah lihat video-videonya. Yang terus tentang pakan. Sebelumnya tentang pakan, ada satu perilaku unik yang mau saya perlihatkan. Saya lihatkan video lagi dulu deh. Salah satu perilaku unik tentang pakan, yaitu yang hanya dimiliki oleh burung paruh bengkok saja, yaitu mereka. Saya potong 5 menit lagi bisa. Baik Ibu. Oke.
Terima kasih. Ya, ini adalah salah satu perilaku unik yang hanya ada di burung paruh bengkok, yaitu burung paruh bengkok mampu memegang makanannya dan lalu membantunya untuk diarahkan ke paruhnya, sehingga memudahkan mereka memakan. Nah, kebetulan jenis-jenis kakatua ini kidal, jadi mereka menggunakan kaki kiri atau tangan kiri atau ya kaki kirinya dalam membantu untuk makan. Nah, ini salah satu yang dimakan oleh kakatua raja. Dia ini adalah buah ketapang, tapi yang mau adalah nuts-nya atau kacangnya atau biji di dalamnya. Ya, perhatikan yang digunakan adalah kaki kirinya. Ini jenis-jenis kakatua, mereka perilakunya seperti ini, tapi jenis parrot yang lain itu ada yang tidak kidal, artinya menggunakan kaki kanan. Tapi yang jelas hanya burung paruh bengkok saja yang bisa menggunakan kakinya untuk membawa makanannya ke dalam paruhnya. Nah, ini kaki kanan yang dipakai ini adalah yellow-billed lorikeet yang saya dapat di Arfak, di Pegunungan Arfak, di Papua Barat. Kalau ini burung nuri pipi merah yang digunakan kaki kanan. Dan juga sama, dia kakinya pegang makanan untuk dibawa ke dalam mulutnya. Oke. Lalu nah ini dia pakan. Jenis pakannya, jadi biasanya yang sering sekali saya temui kalau di orang yang memelihara itu, memelihara burung paruh bengkok, banyak sekali yang hanya memberi makan buah, satu macam buah saja atau dua macam buah saja seperti jagung, biji-bijian seperti jagung, lalu pepaya atau pisang saja. Sedangkan di alam ternyata burung paruh bengkok itu makan banyak sekali jenisnya. Seperti yang dilihat di sini ada yang makan pepaya, ada yang memakan buah ara, fig gitu ya. Lalu kakatua raja tadi makan ketapang, nuri pipi merah makan palem nih. Terus ada juga yang memakan ini bunga atau tepatnya adalah nektar. Nah, ini yang dimakan jenis-jenis bunga, sehingga ini juga menjadi salah satu fungsi ekologis daripada si burung paruh bengkok, di mana mereka juga bisa membantu penyerbukan. Nah, terakhir saya mau beri satu video lagi. Mudah-mudahan masih cukup waktunya, Bu ya. Ya, 2 menit. Sedikit saja, ini mungkin hanya sekitar 2 menit. Oke, sebentar. Saya share. Ya. Nah, ini ada salah satu burung pygmy parrots tadi yang hanya di Papua dan Maluku ini ternyata punya perilaku makan juga, bukan perilaku, kesukaan makan kesukaannya yang unik, tidak sama dengan parrot yang lain, yaitu dia memakan ini. Ini kebetulan ini adalah pohon matwa. Ini saya dapat di Jayapura. Ini adalah pohon matwa. Yang dimakan adalah bark atau kulit kayu. Nah, terlihat jelas di sini ya. Ini yang dimakan. Yang dimakan kulit kayu. Kemudian ini burung nuri kepala hitam. Yang dimakan adalah dia mengunyah pucuk daun. Nah, ini saya ambil di Raja Ampat video ini. Lalu ini burung nuri raja Maluku, nih saya ambil videonya di Pulau Serang, tapi ada juga di Papua. Ini yang dimakan tunas daun. Lalu ini caranya burung paruh bengkok dalam mengambil nektar. Jadi ada jenis-jenis paruh bengkok yang memang sebenarnya sangat tergantung sama pakan
bunga atau pakan utamanya adalah nektar. Tetapi banyak diberikan buah saja dalam pemeliharaannya sehingga tidak maksimal dalam kehidupannya atau lebih mudah sakit dan seterusnya. Nah ini coconut lorikeet kenapa dinamakan demikian karena memang dia menyukai nektar yang ada di dalam bunga kelapa. Kemudian, nah ini juga, ini hanya ada di Biak, jenis yang spesies ini hanya ada di Pulau Biak. Dia juga makan bunga tadi, nektar. Lalu ini saya videokan di Pegunungan Arfak di Papua Barat, di dekat Manokwari. Dan ini dia memakan berries ya, atau ya buah-buah kecil lah ya. Iya. Maaf bocor ada suara dari teman saya. Ya. Baik. Sebenarnya segitu demikian apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Tadinya juga ingin menambahkan tentang penyakit, tetapi itu sepertinya dalam pembahasan yang lain saja. Tetapi yang jelas jika ada yang salah satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah jika ada teman-teman ataupun siapa saja yang memelihara burung paruh bengkok baik di rumahnya ataupun di tempat kerjanya, itu mohon untuk disesuaikan sebisa mungkin, disesuaikan dengan bagaimana mereka hidup di alamnya. Karena hal itu bisa membantu mencegah terjadinya penyakit-penyakit pada satwa liar, khususnya burung paruh bengkok sendiri. Oke, saya pikir segitu, Ibu Meliza, apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Meliza sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Mas Oka. Materi yang sangat menarik. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ini di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ada yang tentang umur tadi, bagaimana dia mungkin membayangkan ini umur sampai 80 tahun, bagaimana rupanya si paruh bengkok ini. Apakah sudah kayak opa-opa atau oma-oma? Iya, baik, itu nanti kita bahas sebentar sama-sama di sesi tanya-jawab. Sekarang saya langsung beralih ke Pak Freddy tentang peran burung paruh bengkok bagi alam, kemudian status konservasi dan aktivitas perdagangan yang terjadi di Papua dari sisi burung paruh bengkok. Pada Pak Freddy saya persilakan. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara ya? Siap, bisa. Oke. Dengan jelas. Saya share screen dulu ya. Ya. Baik, selamat sore. Jadi sebenarnya tadi nonton videonya Mas Oka nih, satu pesan saja yang saya bisa dapat di situ. Ternyata paruh bengkok ini dia setia ya. Kayak nonton drama Korea saja saya tadi itu. Memang mantap sekali nih paruh bengkok. Memang kalau bicara burung ya memang di mana-mana menggemaskan gitu ya. Warnanya sudah bagus, suaranya merdu, tingkah lakunya juga. Ya itulah yang harus kita banyak pelajari dari burung. Jadi sore hari ini saya sebenarnya lebih banyak berbicara tentang perdagangan sih, karena yang tadi sudah lebih banyak dijelaskan oleh Mas Oka. Nah sekarang pertanyaan, mengapa disebut paruh bengkok? Tentunya anak-anak PAUD juga dengan enak bisa ya, karena paruhnya bengkok. Karena itu dia dinamakan paruh bengkok, dan tadi sudah ada penjelasan sedikit. Ini ada beberapa jenis burung dengan paruh yang berbeda. Kita lihat ini parrot di sini, nutcracker, artinya penghancur kacang. Dia memang di pulau di Biak ini, Numfor. Biasanya kalau musim kacang ini jenis-jenis ini paling banyak menyerang lahan perkebunan, oleh karena itu dia dianggap sebagai hama di sana. Kalau
eagle misalnya sebagai perobek daging, ini karena paruhnya yang seperti ini. Kemudian ada yang penyaring penyaring lumpur, flamingo misalnya. Ini juga masih tetap bentuk paru dan fungsinya. Jadi sebenarnya bentuk paru ini menggambarkan jenis pakan yang dia konsumsi, tetapi juga di salah satu sisi menggambarkan habitat di mana dia hidup. Oleh karena itu kalau kita lihat paru bengkok misalnya, kisarannya cukup jauh ya, dari daerah pesisir bisa sampai ke dataran tinggi, dan memang itulah penyebaran paru bengkok karena pakannya memang tersedia di sana. Nah, apa yang menarik dari burung secara khusus untuk paru bengkok ya? Yang pasti pertama dia adalah bagian integral dari jaring makanan. Ya, kita tahu bersama jaring makanan dia pemakan biji, kemudian ada yang memangsa dia lagi, kemudian ada pemangsa berikutnya. Nah, tapi salah satu yang penting yang mau disampaikan di sini bahwa dia adalah indikator kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Kalau kita sekolah minggu dulu kita ingat cerita Nabi Nuh ketika bahteranya terdampar di Gunung Ararat, apa yang dia lakukan? Dia mengutus burung merpati dan burung gagak untuk mengecek apakah kondisi alam sudah normal atau air bah sudah surut. Burunglah yang diutus, tapi ketika burung kembali berarti memang kondisi alam belum memungkinkan untuk keluar. Sampai akhirnya burung merpati pergi dan tidak kembali lagi, disitulah dia berpendapat bahwa memang air sudah surut, sehingga ini merupakan salah satu indikator apa yang terjadi di alam. Nah, sebenarnya yang menarik dari burung itu yang pertama, kalau di alam, atraksi burung. Sehingga inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk melakukan wisata birdwatching. Dan tren ketertarikan terhadap wisata burung ini akhirnya bisa menciptakan kegiatan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat di Pegunungan Arfak sekarang ada kelompok-kelompok yang berupaya untuk menjadi pemandu wisata untuk birdwatching. Tetapi di sisi lain sebenarnya ketika ada atraksi burung, secara otomatis maka masyarakat di sekitar situ mereka akan melakukan perlindungan terhadap habitat alami dari burung tersebut. Dan saya kira jenis-jenis paru bengkok ini termasuk jenis-jenis yang melakukan atraksi yang cukup bagus di alam, baik dari sisi suaranya maupun dari keindahan warna bulunya. Tadi kita bisa lihat di video itu saja yang artinya Mas Oka bilang dia belum edit yang baik saja kita sudah terpesona. Apalagi kalau yang lebih baik, iya kan? Nah, kemudian yang berikut sebenarnya dengan adanya penyebaran burung yang tadi disampaikan oleh Mas Oka, ada pembagian daerah burung endemik. Dan sementara ini di tanah Papua ada 8 daerah burung endemik. Ada 5 di Papua dan ada 3 di Papua Barat. Nah, apa sebenarnya fungsi daripada daerah endemik ini? Ya, disinilah kita bisa lihat potensi penyebaran dan habitat serta populasi dari burung endemik tersebut. Dan ini sekaligus juga menjadi kawasan lindung bagi satwa. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan adanya daerah burung endemik ini akan menjadi daerah tujuan wisata bagi pecinta birdwatching atau yang penggemar melihat burung di alam. Yang kedua, ketika dia sudah adopsi untuk menjadi hewan kesayangan, seperti yang tadi Mas Oka katakan, atau pets dalam istilah peternakan itu, maka burung juga ini bisa menciptakan sesuatu yang menarik. Pertama ini kalau kita lihat, biasa dipelihara di rumah, digantung. Nanti pagi-pagi, nah, pemiliknya bangun, kemudian menikmati keindahan suaranya, menghibur dia, stresnya menjadi berkurang. Nah, setelah pemeliharaan berlangsung, maka sering ada kelompok-kelompok yang melakukan perlombaan kicau burung misalnya, sehingga ini juga menjadi salah satu atraksi yang menarik bagi penggemar pemelihara burung kesayangan atau hewan kesayangan. Dari kedua aktivitas tersebut, maka muncullah apa yang dinamakan dengan aktivitas perdagangan. Ini adalah contoh pasar burung yang ada di daerah Bali, dan yang di atas ini di Jalan Pramuka yang ada di Jakarta. Saya kira itu terkenal dengan daerah perdagangan burung yang cukup ramai dikunjungi. Nah, oleh karena itu beberapa waktu lalu saya dengan teman-teman kemudian melakukan semacam penelitian kecil, kemudian kami mempublikasikan memelihara satwa sebagai hewan kesenangan di Manokwari. Apakah itu potensi atau ancaman? Nah, ini kira-kira beberapa gambaran betapa pentingnya ini burung ini dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat pasar burung memang sangat dilematis ya. Karena yang pertama sering terjadi transaksi penjualan hewan langka yang sebenarnya juga dilindungi. Tetapi itulah karena hobi, karena kesenangan, sehingga orang kemudian merasa tertantang untuk bisa
menjual ini jenis-jenis burung, apalagi yang jenis paruh bengkok yang sudah pintar bicara itu biasanya harganya cukup mahal, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh Widodo tahun 2005, ternyata bahwa sebagian besar paruh bengkok di pasar burung yang ada di Bali dan di Jawa berasal dari Maluku dan Papua. Dan tadi jelas, Mas Oka sudah jelaskan penyebarannya, tetapi juga dari video tadi kita bisa lihat bagaimana keindahan bulu dari burung paruh bengkok dan suaranya yang memancing orang untuk memilikinya. Oleh karena itu dari tahun ke tahun peminat memelihara hewan liar ini untuk tujuan kesenangan cukup tinggi. Dan inilah yang menjadi salah satu hal yang dilematis. Dari beberapa pustaka yang saya coba telusuri, ternyata bahwa jalur dan tren perdagangan online sekarang sedang meningkat. Ini dibawa melalui Facebook. Kita bisa lihat bagaimana orang menawarkan satwa liar untuk diperjualbelikan. Tetapi sekedar gambaran bagi kita, informasi yang diperoleh dari teman-teman di Wildlife Conservation Society, ini adalah jalur atau rute perdagangan satwa Papua. Kalau kita lihat ini, Papua ada di sini, kemudian bisa langsung sampai ke luar sana, bisa juga melalui Maluku, atau bisa dari Maluku langsung ke Filipina. Dan dari beberapa pustaka dikatakan bahwa Maluku menjadi tempat transit. Tetapi transitnya bukan di daratan, tetapi di lautan. Jadi kapalnya bertemu di lautan, kemudian dilakukan transaksi lewat kapal, dan kapal yang keluar kemudian membawa jenis-jenis satwa termasuk paruh bengkok untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan di luar. Nah, yang lagi tren sekarang ini menggunakan Facebook, menggunakan berbagai media sosial yang tersedia untuk menawarkan atau memperjualbelikan jenis-jenis satwa termasuk burung paruh bengkok. Terakhir ada survei yang dilakukan teman-teman di WWF di Merauke, termasuk jenis-jenis paruh bengkok cukup banyak peminatnya. Nah, karena harganya yang menarik dan karena orang tergiur untuk bisa menjual dengan harga yang baik, maka terjadilah penyelundupan yang dilakukan secara ilegal. Ini adalah cara-cara orang menyelundupkan burung ini. Dimasukkan ke dalam pipa paralon, dimasukkan ke dalam botol aqua, bahkan ini ada yang di dalam kerangkeng yang besar yang siap diperjualbelikan. Dari survei yang kami lakukan di Manokwari pada saat itu, 58% responden mendapatkan dengan membeli atau ada pemberian dari orang. Sedangkan 21% lainnya melalui perburuan. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana tren perdagangan yang pada akhirnya meningkatkan orang untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Sedangkan untuk harga biasanya beragam mulai dari 200 sampai dengan 500.000. Pada saat itu ya, saya kurang tahu harga sekarang, tapi saya kira kemungkinan juga harganya ini sudah mengalami peningkatan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, terus kenapa paruh bengkok? Ya karena paruh bengkok itu dia sama dengan kecerdasan. Karena burung paruh bengkok ini terlihat atau memang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Karena dia bisa meniru suara orang dan dia bisa melakukan atraksi-atraksi yang menarik di samping keindahan warna bulunya yang cukup menarik minat orang untuk memeliharanya. Nah, oleh karena itu di pasar burung harganya dapat mencapai jutaan rupiah, apalagi yang sudah jinak dan pintar bicara. Dan kebanyakan jenis-jenis ini berasal dari Maluku dan Papua. Nah, ini sekedar gambaran kepada kita semua jenis paruh bengkok yang dipelihara di Manokwari. Ada Nuri Raja Papua, kemudian ada Kakatua Koki, ada Kasturi Kepala Hitam, ada Nuri Sayap Hitam. Berkaitan dengan statusnya, pada saat itu ketika kami melakukan penelitian, maka Kakatua misalnya dilindungi dengan SK Mentan nomor 421 tahun 70, kemudian SK Mentan nomor 742 tahun 78, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 99. Dan di bawah ini adalah spesies burung yang dipelihara di Manokwari pada saat itu dengan status konservasinya. Memang kelihatannya status konservasinya belum begitu mengancam karena katakanlah seperti Nuri Raja pada saat itu status konservasi risiko rendah atau least concern.
kecuali nuri sayap hitam. Mungkin ini berkaitan dengan jenis-jenis yang paling sering diburu pada saat itu. Dan kita lihat di sini bagaimana orang begitu berminat memelihara paruh bengkok karena sangat simpel, cuma dikasih ikat dengan apa namanya, ada pengikat, kemudian dia tinggal bertengger, dikasih tenggeran, dikasih pisang, pepaya, sudah aman menurut mereka. Nah ini juga jenis paruh bengkok dengan peraturan pemerintah yang melindunginya. Dan dari apa yang kami lakukan, bahwa ternyata daerah asal hewan peliharaan beragam. Mulai dari Pegunungan Arfak, kemudian ada dari Bintuni, dari Teluk Undama, dari Manokwari sendiri, dan dari Pulau Mumfor. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa jenis-jenis ini penyebarannya cukup luas. Karena mulai dari Pegunungan Arfak sampai ke Mumfor. Karena daerah asal sekaligus menunjukkan wilayah penyebaran dari jenis paruh bengkok tersebut. Yang di Mumfor biasanya mereka akan menjualnya sampai ke Manokwari karena pada saat musim panen kacang, paruh bengkok ini menjadi hama pada lahan perkebunan dan pertanian. Sehingga orang biasanya menjaring, kemudian datang dengan kapal, dijual di Manokwari. Ini yang kami temukan pada saat itu. Dari apa yang diperoleh di lapangan ternyata bahwa 36,84% hewan yang dipelihara atau paruh bengkok yang dipelihara tidak terdaftar, sedangkan 63% lainnya terdaftar. Ketika kami mewawancarai orang yang memelihara, ternyata hanya 26% yang tahu tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Sedangkan 73% sisanya tidak mengerti tentang perundang-undangan atau perlindungan bagi satwa liar. Ketika kami terus tanya lagi, kalau disita kira-kira bagaimana? Ternyata yang setuju untuk disita hampir sama besar dengan yang tidak setuju untuk disita. Yang tidak setuju untuk disita karena menurut mereka instansi teknis sendiri tidak serius dalam menangani hal ini. Kemudian tidak ada sanksi yang jelas. Nah, tetapi sekalipun terdaftar, ternyata pemelihara paruh bengkok tidak dilengkapi dengan surat keterangan terdaftar dari instansi yang seharusnya menerbitkan surat keterangan. Pada akhirnya, ternyata memang paruh bengkok dilindungi, tetapi dia masih tetap diburu. Mengapa? Karena dia adalah spesies perdagangan yang menggiurkan, kemudian memelihara paruh bengkok relatif mudah, kemudian murah, karena hanya menyediakan pisang, pepaya, sementara menurut Mas Oka tadi, seharusnya diberikan variasi. Kemudian yang terakhir, belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga aktivitas perdagangan satwa ini masih terus berlangsung. Kepada penyelenggara sekolah alam virtual, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kepada semua peserta, terima kasih juga sudah mengikuti presentasi ini. Selamat sore, silakan Ibu Meli. Baik, terima kasih Bapak. Materi yang cukup singkat, padat, tapi sangat jelas bahwa burung yang hari-hari kita tahu, santai-santai ternyata dia banyak yang dilindungi ternyata. Dan juga perdagangannya cukup tinggi di Papua Barat ini. Baik, berikutnya saya tanya ke panitia dulu, kuis interaktif akan ditampilkan ya, saudara. Ya, sudah ada di link sudah ada, Ibu. Oh oke, sudah ada linknya. Silakan mengisi link kuis interaktif pada link yang telah dibagikan di kolom chat. Ya, yang pertama, masih berjalan ya. Sambil berjalan, Mas Oka, saya mau membaca tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengenai umur tadi tuh. Ya, itu dari saudara MC sebenarnya. Jadi bagaimana bentuknya, terus sampai 80 tahun dia mungkin membayangkan seperti apa. Oke, Mas Oka.
Iya, sama seperti makhluk hidup lainnya, ketika semakin tua, organ tubuhnya akan semakin, fungsinya terutama, fungsi organ tubuhnya akan semakin menurun. Maka pada burung paruh bengkok atau parrots ini juga sama, dia akan terlihat lebih kusam, karena memang nutrisi yang mampu diserap oleh organ tubuhnya itu menjadi jauh lebih berkurang, sehingga berpengaruh kepada kecerahan dari warna bulu. Kemudian juga akan terlihat beberapa ada yang terlihat brodol gitu, berkurang sedikit bulunya, biasanya karena mereka juga stres. Jadi misalnya hanya tinggal satu individu, dia sudah kehilangan pasangannya sehingga dia tidak lagi merasa bahagia, sehingga dia mencabuti bulunya. Nah, biasanya yang kelihatan tua akan seperti itu. Begitu, Ibu. Baik. Terima kasih penjelasan Mas Oka. Bagaimana halter seperti itu ya. Jadi semakin tua ya pasti tampangnya agak sedikit-sedikit kayak sudah lemas. Seperti begitu. Kemudian ada juga yang bertanya, pada saat melakukan bonding tadi, yang pada video, apa itu yang jantan yang mengelus-ngelus atau ini, atau betina, atau sama-sama? Oke. Itu bisa jantan betina, dua-duanya bisa saling, mereka biasanya saling mengelus-elus kepalanya, mengelus-elus badannya, mereka saling. Jadi nggak cuma sejantan aja melakukan itu, tetapi betina juga bisa melakukan itu. Kemudian juga dia juga bisa sesama jantan atau sesama betina juga bisa, karena awalnya seperti yang terlihat tadi, awalnya mereka flocking, jadi dalam satu grup besar, lalu mereka akan ya PDKT ya, mendekatkan, berusaha mendekatkan dengan yang lainnya. Nah, ketika sudah merasa saling dekat, mereka akan saling melakukan hal semacam itu lebih sering dan kelihatan selalu berdua. Itu akan menjadi sepasang. Itu juga bisa menjadi membantu kita bagi yang memelihara, misalnya yang memelihara di kebun binatang atau tempat rehabilitasi sebelum dilepas liarkan, bisa dilihat dari tanda-tanda itu. Jadi ketika ada dalam sebuah aviar yang besar gitu, dalam sebuah kandang besar, mereka dibiarkan flocking, lalu mereka akan memilih pasangannya sendiri dengan dan kita bisa memisahkan. Kalau misalkan ingin di breeding, itu bisa dipisahkan ketika sudah melihat dua individu yang saling selalu melakukan bonding seperti itu. Baik. Jadi tapi bisa ke siapa sih, jantan dengan jantan? Kalau yang tadi kan jantan betina, kalau jantan dengan jantan itu perilaku apa begitu? Apa untuk bermain kah atau? Iya. Jadi bermain, tepat sekali Ibu jawab. Memang pada saat, terutama pada saat masih muda ya, itu jantan-jantan, betina-betina biasa juga seperti itu. Memang itu bermain. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, biasanya hanya kepada pasangannya saja. Oke. Baik, jelas ya yang bertanya tadi. Kemudian ada lagi yang bertanya, tadi di video ada, tidak tahu apa spesies yang mana, tapi ada anakan yang lehernya masih berwarna merah. Tapi sampai usia berapakah perubahan warna terjadi sampai menjadi dewasa? Apa perubahan warna? Mungkin ada? Iya, jadi mungkin maksudnya yang di video dalam Nuri Bayan mungkin ya, tadi Eclectus parrot, memang pada saat lahir dia tidak berbulu, baru sekitar sudah beberapa minggu baru dia mulai ada bulunya. Kemudian nanti akan terlihat jantan atau betina dari bulu hijau atau bulu merah. Nah,
hingga menjadi dewasa itu ya sekitar sampai dia menjadi bisa keluar dari sarangnya, jadi sekitar 12 minggu. Tetapi betul-betul dia menjadi dewasa yang disebut dengan mature secara kelamin itu biasanya mencapai umur 3 tahun, baru dia bisa siap untuk kawin. Jadi mau bisa bertelur, mau kawin itu sekitar 3 tahun. Untuk yang jenis Nuribayan ya. Tapi untuk jenis yang lain tentu aja yang lebih kecil akan lebih cepat. Yang besar juga akan lebih lama. Oke, baik. Itu ya tadi pertanyaan dari Yuyun Yanwar. Bagaimana panitia tadi sudah bisa dibaca ya? Mantap semua jawabannya. Berarti menyimak. Saya termasuk dalam jenis yang sigodaktil ya, benar ya. Yang jawab sindaktil ini cuma 1 orang, yang 18 orang yang jawab. Terus yang sisanya apa? Ada 66 orang partisipan ini. Mungkin belum ya. Oke, yang ini jenis yang pertama ya tadi ya. Paruh bengkok populer karena jenis atau tipe paruhnya yang khas. Perbedaan jenis paruh menggambarkan apa dari burung. Nah, yang menjawab kemampuan berbicara 3 orang dan 28 orang menjawab jenis pakan dan habitat tempat hidupnya. Dan sejauh ini baru jenis pakan dan tempat hidupnya. Kemungkinan kalau nanti berbicara ya kita belum tahu ya. Tapi yang pasti kalau tipe paruh ya menggambarkan jenis pakan dan tempat hidupnya. Iya. Karena tadi kalau dari presentasi, wah ternyata ya, dari TP paruh bengkok kan biasanya orang tahu yang buah-buahan besar, bisa bunga, nektar, daun, kemudian ada kulit pohon. Ternyata banyak macamnya juga dia punya pakan. Oke, ini yang kayaknya tadi belum terbahas ini dari Fatur Bali. Jenis predator alami apakah bagi burung paruh bengkok? Adakah jenis dan ukuran pohon yang spesifik yang digunakan sebagai sarang? Oh, ini predatornya. Iya, pertanyaan yang bagus sekali ini. Predator alami bagi paruh bengkok itu apa saja? Oke, ular. Kalau kebetulan kalau di Papua ini tidak ada primata, sehingga predator alaminya kebanyakan ular. Lalu juga biawak. Kemudian ada juga kalau di beberapa lokasi juga oleh elang. Jadi elang yang mereka juga mampu menangkap burung paruh bengkok. Kemudian, tetapi kalau predator yang paling besar adalah manusia. Terus jenis dan ukuran pohon yang spesifik digunakan sebagai sarang ini sangat tergantung spesiesnya. Tetapi kalau untuk kakak tua misalnya, kakak tua sendiri ada menggunakan banyak pohon seperti misalnya yang pernah saya lihat di Komodo itu menggunakan pohon lontar atau gebang. Terus juga di Pulau Sumbawa itu menggunakan pohon binong. Lalu ada juga yang menggunakan pohon bakau, menggunakan pohon kelapa. Terus, tetapi burung masing-masing spesies punya kesukaan sendiri. Sedangkan tentang ukurannya itu tidak berpengaruh. Jadi kalau yang besar tentu aja harus memilih yang besar, tapi kalau yang kecil bisa yang besar, bisa di pohon yang besar, bisa di pohon yang kecil. Terus juga, tapi satu hal juga yang ingin saya tekankan bahwa sarang itu atau lubang pohon itu digunakan hanya untuk bertelur dan membesarkan anaknya. Tapi tidak selalu mereka tidur di lubang sarang.
burung paruh bengkok bisa tidur secara berdiri di ranting pohon dengan memasukkan kepalanya ke dalam sayapnya begitu, lalu mereka tidur sambil berdiri. Sedangkan jadi tidak selalu tidur di dalam lubang. Mereka tidur dalam lubang ketika bertelur maupun mempunyai anak. Biasanya seperti itu. Begitu, Ibu. Baik, Mas Oka. Oh ya, ini ada dari Tri Susila Fitriani. Bagaimana caranya membedakan jenis kelamin pada burung paruh bengkok? Ya, itu dulu. Iya, baik. Seperti tadi ada penjelasan tentang dimorfisme. Jadi ada beberapa parrot yang bisa dibedakan dari bentuk secara fisik, jadi warna tubuhnya hijau dan merah. Tetapi ada juga jenis parrot yang hanya bisa dibedakan lewat matanya. Kemudian banyak jenis parrot yang tidak bisa dibedakan secara fisiknya. Dan itu kalau yang tidak bisa dibedakan secara fisik, berarti harus lewat alat bantu, yaitu DNA sexing ataupun endoskopi. Jadi biasanya sih yang saat ini lazim digunakan adalah DNA sexing. Jadi dibawa darahnya ataupun bulunya ke lab-lab yang mampu menggunakan PCR ya. Itu. Ya, baik. Satu lagi ya. Untuk Mas Oka satu lagi. Dari Debbie Karet, saya ingin bertanya hal apa yang mempengaruhi burung parrot terkecil tadi memilih untuk tinggal di dalam lubang sarang saya. Oke, saya kurang tahu juga ini. Jadi terus terang saja kenapanya pygmy parrot itu sukanya di lubang rayap. Saya kurang paham juga terus terang. Dan inilah salah satu hal yang seharusnya menjadi banyak perhatian dari insan peneliti maupun dari masyarakat umum, bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali spesies-spesies termasuk burung paruh bengkok yang belum banyak penelitiannya, belum banyak diketahui. Baik itu spesiesnya sendiri, maksudnya masih bisa dimungkinkan ketemu spesies yang baru, ataupun juga kehidupannya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu masih umum sekali, sedangkan jika masuk ke detail dari masing-masing spesies, itu masih banyak sekali yang belum diketahui dari burung-burung yang ada, burung paruh bengkok yang ada di Indonesia. Jangankan yang ada di Papua, yang ada di bagian Indonesia Barat saja, yang cuma sedikit saja spesiesnya, itu pun juga masih sedikit sekali diketahui kehidupannya. Maka untuk itu, Mbak Debbie, itu saya terus terang, Ibu Debbie, saya terus terang belum bisa menjawab apa yang mempengaruhi pygmy parrot memilih untuk tinggal di dalam lubang rayap. Ya. Baik, terima kasih Mas Oka. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya tahan dulu. Saya beralih ke Pak Freddy dulu. Ada yang bertanya ke Pak Freddy. Apakah kegiatan jual beli satwa Papua, termasuk jenis burung paruh bengkok, tidak akan mengancam status konservasinya untuk kedepannya? Baik, saya langsung saja ya. Saya juga. Jadi yang jelas kalau namanya perdagangan tentu ilegal ya, ilegal karena memang tidak bisa diperdagangkan ini jenis-jenis yang endemik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saat ini belum terasa. Tetapi perlu diingat bahwa kedepannya akan lebih berdampak. Pertama apa? Karena habitatnya semakin berkurang. Kedua juga perburuan cukup meningkat. Jadi yang pasti kedepannya akan ikut mempengaruhi status konservasi dari jenis-jenis paruh bengkok. Kalau secara langsung yang kita lihat yang ada di Manokwari ini biasa ini
anak-anak biasa mereka asong itu apa kakatua, nuri raja dan segala macam itu dari Numfor. Ketika musim kacang di sana, mereka melakukan penjaringan besar-besaran, kemudian itu di jalan di asong di dalam kota Manokwari, di depan Orchid, di depan Hadi. Kalau kita lihat itu pasti dari Numfor. Kadang-kadang mereka jual dengan apa namanya kuskus. Nah, tapi sekali lagi, selama itu tidak diambil tindakan oleh pemerintah, dalam hal ini mereka yang punya tugas untuk itu, ya percuma juga kita apa namanya berbicara, karena semuanya itu ada undang-undang. Tapi tadi hasil survei kami ternyata kenapa orang masih senang memelihara, karena mereka bilang tidak ada sanksi yang jelas juga. Gitu. Sekarang nanti mereka sita, mereka mau bikin apa? Nanti katanya diambil oleh petugas yang bersangkutan. Itu yang disampaikan oleh pemelihara. Jadi itu sebenarnya status hukum, bukan status hukum apa ya, perundang-undangan ini yang belum jelas apa aplikasinya. Nah, ya. Kalau berbicara, saya langsung ada beberapa pertanyaan ya Ibu Meli ya. Kalau berbicara pasar, memang tidak ada pasar yang formal di sini seperti pasar di Bali, pasar di Jakarta tidak ada. Tetapi yang ilegal itu pasti ada. Karena jalur terbesar itu ada di Sorong. Dan dari situlah kapal mulai bergerak menuju ke arah barat. Sehingga kalau kita lihat kalau jalur kalau pasar normal kita tidak ada. Tetapi pasar yang dilakukan secara ilegal itu ada, dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tadi model-modelnya dimasukkan ke dalam paralon, dimasukkan ke dalam botol aqua, itulah model yang dilakukan. Kemudian mereka melakukan transaksi bukan di daratan tapi di tengah lautan. Kemudian barang dagangan dipindahkan. Nah, ada berapa persen paru bengkok yang di pasaran dibandingkan dengan jenis burung yang lain? Kalau di Manokwari, paru bengkok mendominasi dan memang hampir sebagian besar paru bengkok. Artinya yang mereka dapat diperjualbelikan. Tetapi kalau di pasar-pasar yang ada secara resmi kayak di Pasar Pramuka, kemudian di pasar di Badung, itu hampir mendekati 50% lah dibandingkan dengan jenis-jenis burung yang lain. Dan kebanyakan itu berasal dari Papua dan Maluku. Jadi itu yang bisa kita lihat di sini. Nah, satu hal yang perlu dilakukan di sini sebenarnya bahwa itu harus ada peraturan yang jelas. Sehingga kalau orang mau memelihara, mereka akan tahu, oh ini aturannya seperti ini. Tapi ini tidak. Makanya sekarang kalau kita lihat jalan di dalam kota Manokwari, ada orang pelihara taruh di depan rumah, ada kakatua, dan segala macam. Nah, berkaitan dengan pertanyaan siapa ini, Shores Auparai ini, ada berapa DBE yang ada ini, daerah burung endemik. Jadi sebenarnya ada 8 daerah burung endemik, 3 ada di Provinsi Papua Barat, dan 5 ada di Provinsi Papua. Yang di Provinsi Papua itu adalah di Lowland, yang ada itu di Biak Numfor pertama. Itu salah satu DBE di situ. Kemudian ada di daerah pegunungan bagian utara Papua. Kemudian ada di daerah dataran rendah bagian utara Papua. Kemudian ada di daerah Jayawijaya, pegunungan Jayawijaya atau pegunungan tengah. Kemudian ada di bagian selatan Papua sampai ke Digul. Nah, itu yang ada di Papua. Sedangkan di Papua Barat adanya di daerah dataran rendah, West Papuan Lowland, kemudian West Papuan Highland, daerah dataran tinggi. Ini artinya daerah-daerah sekitar Pegunungan Arfak, terus naik sampai ke Anggi. Sedangkan kalau daerah-daerah Lowland ini bisa daerah-daerah sepanjang pesisir itu, karena daerah pesisir juga banyak burung-burung paru bengkok dan daerah penyebaran burung yang cukup banyak. Kemudian ada yang ketiga itu Gelving Island, daerah pulau-pulau satelit di daerah kepala burung. Itu yang daerah burung endemik yang ada di Papua dan Papua Barat. Jadi totalnya ada 8, ada 5 di Papua dan ada 3 di Papua Barat. Sementara itu kalau ada lagi mungkin bisa diingatkan kepada saya, Bu Melisa. Terima kasih. Mungkin pulau satelit Papua itu apa saja? Ya, pulau-pulau satelit Papua ya mungkin daerah-daerah kepala burung nih, misalnya Raja Ampat, kemudian sebenarnya daerah-daerah Teluk Cendrawasih itu juga termasuk daerah-daerah pulau-pulau satelit yang ada di kepala burung Papua. Jadi itu di situ penyebaran dari daerah burung endemik yang ada di Papua Barat. Terima kasih. Sementara itu. Baik, ada satu Bapak, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda untuk meneruskan pesan konservasi kepada masyarakat tentang burung paru bengkok yang dilindungi. Kadang kalau ditegur yang tangkap dan jual mereka kadang marah.
karena katanya itu sumber penghasilan. Jadi jalan terbaiknya seperti apa nih Bapak? Mungkin ada Yang pertama, ini sudah webinar ini salah satu cara. Artinya kita melakukan kampanye-kampanye yang masif, itu yang bisa kita lakukan. Kita bisa juga ke sekolah-sekolah, kemudian kita memperkenalkan hal itu. Tapi juga mungkin bisa masuk di bahan-bahan ajar untuk anak-anak di SD. Karena saya lihat di Amban Pantai ini, aduh, anak-anak di Katapel baru mulai hantam burung tak karuan ini yang aduh. Ini bagaimana kita mau ajar konservasi kalau mulai pegang Katapel terus tembak burung? Ya itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena itu yang saya bilang. Peraturan yang ada ini belum sepenuhnya dia punya perangkat-perangkat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu saya sempat dengan teman-teman di Wildlife Conservation Society sedang berupaya untuk melakukan semacam pengenalan undang-undang yang berlaku ini bagi kepolisian dan kejaksaan. Ini mungkin dalam waktu dekat, tapi karena COVID sudah datang bertamu terlebih dahulu, terpaksa kita punya rencana buyar. Tapi saya kira itu yang paling penting, karena penegak hukum sendiri belum tahu persis aturan yang jelas. Kalau mau menangkap ini denda kah atau masuk kurungan kah atau apa, itu yang belum jelas. Jadi saya kira itu hal-hal yang perlu kita siapkan. Sudah barang tentu bekerja sama dengan BKSDA, pihak kejaksaan, kepolisian. Saya kira itu hal-hal yang mungkin nanti setelah ini Science for Conservation bisa melakukan tindak lanjut mungkin ke depan. Ya. Begitu kah Ibu Meli? Baik Bapak. Masih ada yang ditampilkan. Oh ini dari Chef Rizal, kebetulan junior saya di FKH Angkatan 96 mau bertanya bagaimana melepaskan burung parrot di aviari besar dan bagaimanakah manajemen pemeliharaannya untuk Mas Oka? Iya, kalau di aviari besar ini sebaiknya dimulai sejak muda dalam satu kelompok besar, kemudian dilihat apakah memang ada yang berkelahi begitu, mereka berarti harus ada yang dipisahkan. Tetapi kalau tidak, biarkan mereka bonding dalam satu kelompok. Kemudian seperti yang tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa jika sudah ada yang mulai menjalin ikatan yang cukup kuat, maka dan itu ditujukan untuk breeding, bisa disediakan kandang disediakan lubang untuk bersarangnya atau bertelurnya. Saya pikir begitu. Terus juga di dalam aviari besarnya itu juga sebaiknya disediakan berbagai macam tanaman yang sebaiknya juga cukup besar sehingga mereka bisa bermain-main. Jadi dan menaruh pakannya pun juga sebaiknya ditempatkan di lokasi-lokasi yang sedikit membutuhkan usaha untuk mencapainya. Karena begitulah apa yang mereka lakukan di alam, tidak selalu mudah untuk mendapatkan makanan. Sehingga mereka akan selalu terus bergerak dan punya kemampuan untuk terbang yang baik. Terus apalagi itu nanti jika ditujukan pemeliharaannya ini jika ditujukan untuk rehabilitasi untuk dirilis kembali misalnya satwa-satwa yang hasil sitaan dari BKSDA misalnya, ya, maka harus dilakukan hal semacam itu sehingga mereka bisa hidup seperti biasanya di alam. Itu saya pikir salah satu caranya. Terus pertanyaan yang berikutnya tadi apa ya? Nah, tadi jadi boleh ya memelihara burung paruh bengkok? Oh, ini kalau untuk memelihara, tadi pesan terakhir saya bagi pemelihara memang ya. Jadi memelihara burung paruh bengkok itu setahu saya, sepanjang pengetahuan saya ini sejak 2018 semua spesies paruh bengkok yang ada di Indonesia itu sudah dilindungi dalam Peraturan Menteri Nomor 106 di tahun 2018. Jadi Peraturan Menteri KLHK nomor 106 seingat saya itu sudah
melindungi seluruh spesies paruh bengkok yang ada di Indonesia. Sama seperti halnya seluruh burung elang yang ada di Indonesia itu juga semuanya dilindungi. Nah, sehingga untuk memeliharanya tentu saja harus melalui izin khusus yang dikeluarkan oleh perangkat dari Kementerian KLHK, di mana biasanya yang dikeluarkan oleh BKSDA. Nah, ketika sudah memiliki izin itu tentu saja diperbolehkan, tetapi tentu saja juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti saya sendiri ketika bekerja di Taman Safari, saya juga saya sebuah lembaga konservasi, saya ex situ, sehingga mereka sudah memiliki izin khusus dari BKSDA dan selalu mendapatkan pendampingan dari BKSDA setiap tahunnya. Nah, di Taman Safari pun kami juga waktu itu memiliki berbagai macam burung paruh bengkok, mulai dari nuri, pelangi, sampai juga kakatua raja. Jadi di sana juga ya boleh gitu, tapi memang karena sudah mempunyai izin khusus. Kemudian mungkin juga ada beberapa penangkar burung yang mungkin sudah memiliki izin, ya silahkan saja. Tapi kalau yang tidak memiliki izin khusus, tentu saja itu berarti melanggar peraturan dari pemerintah. Saya pikir begitu. Kemudian tetapi kalau hanya untuk ingin menikmati, kalau buat saya lebih menikmati memelihara, lebih mudah untuk memelihara burung itu di alamnya, karena tidak perlu memberi makan, tidak perlu jika hanya tinggal kita lihat saja, kita pelihara hutannya, kita pelihara jenis pohon jenis pakannya di sana. Setelah itu kita bisa nikmati mereka setiap hari sepanjang waktu. Gitu. Oke. Baik. Sebenarnya ada satu lagi saya kasih kesempatan untuk Pak Freddy. Ada pertanyaan satu dari Bali Fatur. Bapak bisa singkat. Mekanisme perdagangan satwa liar burung, khusus burung, ada 2 mekanisme. SK Menhub 447 dan P19, yaitu diatur dengan sistem kuota dan perdagangan burung hasil penangkaran. Apa 2 mekanisme itu tidak ditemukan dalam survei Bapak? Silakan Pak Freddy, singkat. Kalau jawabannya singkat, tidak. Oke. Ya kan? Singkat. Tapi memang ini Pak Fatur, di sini penangkaran belum ada di Papua ya. Jadi biasanya orang ambil dari alam langsung jalan jual. Ya. Jadi kayak asongan begitu. Kalau penangkaran belum ada. Oleh karena itu ada kelompok kicau Manokwari di sini. Mereka punya peraturan bahwa yang mereka budidaya adalah bukan burung-burung endemik, tetapi burung yang memang sudah menjadi tren perdagangan untuk kicau, burung kicau gitu. Terus kalau kuota tidak kami temui karena memang agak susah juga ini penentuan kuota, karena ya siapa yang mau mengecek bahwa ini kuota, karena ini masyarakat langsung datang dan menjual. Mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut, silakan ya Pak Bali Fatur. Tapi kalau bilang yang aturan 2 itu tidak ada dalam apa yang saya temukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terakhir untuk semua untuk menutup, sebelumnya saya berikan kesempatan Bapak langsung, Pak Freddy duluan untuk closing statement untuk materi ini. Baik, ini menarik. Artinya dari penjelasan-penjelasan tadi, apalagi dari Mas Oka tadi ya, ada hal positif yang kita bisa belajar dari paruh bengkok. Walaupun dia ternyata dilindungi, tetapi ternyata perburuannya juga semakin tinggi karena memang atraksinya yang membuat orang tergiur untuk memperjualbelikan. Oleh karena itu sekaranglah waktunya untuk kita menjadi pelopor untuk menjaga kelestarian paruh bengkok ini. Terakhir ini ada Sinus Keroman punya pertanyaan, apakah digunakan untuk bayar mas kawin? Selama ini saya belum temukan ya.
Nanti kalau mudah-mudahan kalau Sinus mau melamar, saya coba carikan kalau bisa memang paru bengkok ya. Tidak apa-apa, saya main-main. Baik, terima kasih Ibu Melisa. Terima kasih Bapak. Semoga bisa dilaksanakan. Silakan Mas Oka untuk closing statement-nya. Ya, Bu Melisa, jadi burung paruh bengkok itu lebih indah dan akan lebih bahagia jika hidup di alamnya. Maka marilah kita semua untuk memelihara burung di alam saja. Saya pikir begitu, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Pak Freddy dan Mas Oka. Lebih indah di alam ya. Kalau di Papua Barat, kalau sekarang saat pandemi ini, saya jaga kok jaga sa. Ya, betul. Mari kita lestarikan bersama burung paruh bengkok demi kelangsungan kehidupan kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Halter MC. Silakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu yang sudah memandu atau memoderatori kegiatan sekolah alam virtual pada saat sore hari ini. Ya, paruh bengkok menarik dipelajari, berguna mengenalkan anak usia sejak dini. Cukup sekian sampai di sini. Jika rindu, follow akun sosial media kami. Ya, di depan layar atau tampilan dari layar setiap layar monitor, apa namanya, bahkan akun sosial media kami. Sesi sekolah SAF kali ini akan direkam dan akan diupload di akun sosial media kami. Ada Facebook, YouTube, dan juga ada Instagram. Kemudian yang berikut adalah ini merupakan link survei. Tadi juga sudah dibagikan oleh panitia. Setiap saran, masukan, kritikan dari Bapak, Ibu, peserta yang hadir pada saat sore hari ini, kami harapkan untuk mengevaluasi kegiatan kita pada saat sore hari ini, tetapi juga bagaimana saran-saran tersebut menjadi bahan atau bahan pertimbangan untuk kita tim memberikan tema untuk kegiatan SAF berikutnya dengan menarik-narik dari saran dari Bapak Ibu. Kemudian ini adalah sesi-sesi SAF sebelumnya. SAF pertama kita membahas tentang pengenalan burung-burung di Indonesia. Kemudian ada juga tentang burung cendrawasih jika Bapak Ibu para peserta berminat ingin menonton secara menonton sesi-sesi sebelumnya, Bapak Ibu bisa berkunjungi akun YouTube atau sosial media kami, karena sesi sebelumnya banyak membahas tentang perilaku burung yang sangat unik dan menarik. Dan terakhir dari saya, akhir kata, si monogami setia, itu dia burung satwa. Cakep. Saya harapkan bertemu kembali di minggu depan. MC andalan. MC andalan. Drama Korea betul. Monogami. Ya, peserta bisa menyalakan videonya karena kita apa boleh kasih nyala? Ada. Oke, teman-teman bisa menyalakan videonya. Kita akan foto bersama. Foto bersama. Oke. Ini rambut kan rambut nih. Rambut. Oke, siap berpose. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3.
Belum tadi. Oke, teman-teman bisa saling menyapa. MC, pantun ulang dulu. Yuk, pantun ulang. Tadi putus-putus.